Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uza dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud takut kepada Tuhan. Katanya, "Bagaimana mungkin tabut Tuhan dapat sampai ke tempatku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Sahabat Alkitab, bacaan firman Tuhan pada hari ini mungkin agak terkesan mengerikan. Bahkan mungkin saja ada yang berpikir sedikit sadis. Pasalnya, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menakutkan pada saat proses pemindahan tabut Allah yang dilakukan oleh Daud dan para pengikutnya ke kota Yerusalem. Di tengah jalan, secara tidak sengaja, salah seorang pengusung justru mengulurkan tangannya dan menyentuh tabut Allah tersebut yang membuat ia mengalami kematian setelahnya. Bukankah catatan ini cukup mengerikan? Sekilas, catatan ini memang terkesan seperti itu. Namun, catatan ini juga menjadi bukti mengenai sebuah bentuk pemaknaan dan sikap iman dari orang Israel terhadap tabut Allah, yakni mereka tidak boleh memandang rendah, apalagi berperilaku yang tidak baik terkait bait Allah. Hal tersebut bukan dilakukan sebagai bentuk penyembahan terhadap bait itu sendiri, melainkan sebagai salah satu wujud sikap hormat mereka kepada kemuliaan Allah yang disimbolkan melalui bait Allah di tengah-tengah mereka. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita pun diajak untuk merenungkan secara khusus perihal sikap diri dalam berperilaku di hadapan Tuhan. Secara khusus dalam kegiatan-kegiatan ritus peribadahan. Di tengah beragam perkembangan zaman dan pola pikir manusia modern, momen khusyuk dan kudus dalam ritus peribadahan dapat dengan sangat mudahnya tereduksi melalui berbagai cara pandang serta penilaian yang seringkali tidak lagi mengindahkan etika berperilaku. Tidak hanya di hadapan manusia, melainkan juga di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang yang mulai bertindak sesukanya pada saat beribadah dengan berlindung di balik pernyataan, ibadah itu yang penting hati, bukan tampilan. Memang betul kualitas ibadah yang dijalankan oleh setiap umat Tuhan bukanlah berkutat pada persoalan kuantitas dan tampilan. Namun hal ini bukan berarti kita justru dapat bertindak seenaknya tanpa lagi mengindahkan norma maupun etiket pada saat menjalankan ibadah itu sendiri. Justru, ibadah yang dijalankan oleh setiap umat Tuhan semestinya diwujudkan dengan kualitas yang utuh, yakni dari dalam hati yang juga melebur ke dalam sikap dan tampilan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur atas ajaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya ibadah yang berkualitas. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu memiliki sikap yang kudus dan hormat di hadapan-Mu, terutama dalam segala
aktivitas peribadahan kami. Jadikanlah ibadah kami sebagai ungkapan cinta dan kesetiaan yang tulus kepada Engkau. Kiranya setiap tindakan dan kata-kata kami selalu mencerminkan kekudusan dan penghormatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.